Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Putri Pramesti. Di sini saya dari kelompok 2. Saya dan teman saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kadar air agregat dari mata kuliah Teori Teknologi Beton. Di sini adalah anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Rimba Mahardika, Ali Fanzar Putra, Fatur Rahman, Sucinda Dwi, dan Nadia Putri. Yang akan dibahas di sini adalah teori, latar belakang, maksud dan tujuan, bahan, alat, prosedur, hitungan, laporan. Yang pertama ada teori. Agregat merupakan material granular, misalnya pasir, kerikil, batu pecah, dan kerak tungku besi, yang dipakai secara bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu beton, semen hidraulik, atau adukan. Kadar air agregat adalah perbandingan antara berat air yang dikandung agregat dengan berat agregat keadaan kering. Jumlah air yang terkandung di dalam agregat perlu diketahui, karena akan mempengaruhi jumlah air yang diperlukan di dalam campuran beton. Agregat yang basah atau banyak mengandung air akan membuat campuran juga menjadi lebih basah dan sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakangnya adalah agregat sangat diperlukan dalam konstruksi suatu bangunan yang akan dibangun, karena merupakan material atau bahan yang penting, sehingga diperlukan beberapa pengujian terhadap agregat. Salah satunya adalah pemeriksaan kadar air agregat. Kadar air agregat adalah perbandingan antara berat air yang terkandung dalam agregat dengan agregat dalam jumlah yang kering. Kadar air agregat dipengaruhi oleh besar jumlah air yang terkandung pada pori-pori agregat. Semakin besar selisih antara agregat semula dengan agregat setelah kering oven, maka semakin besar kadar air agregat, maka banyak pula air yang dikandung oleh pori-pori agregat tersebut. Dan sebaliknya, sehingga dapat sesuai untuk campuran beton. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan percobaannya adalah kadar air agregat adalah perbandingan antara berat agregat dalam kondisi kering terhadap berat semula yang dinyatakan dalam persen. Nilai kadar ini digunakan untuk koreksi takaran air untuk adukan beton yang disesuaikan dengan kondisi agregat di lapangan. Bahan dan alat. Yang pertama ada alat. 1. Timbangan, oven, talam atau cawan, dan sedangkan pada bahan terdapat agregat halus dan agregat kasar. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Sucinda. Selanjutnya ada langkah pengerjaan. Langkah pengujiannya yang pertama, menimbang berat cawan atau talam. Yang kedua, memasukkan benda uji ke dalam cawan. Yang ketiga, menimbang berat cawan yang berisi benda uji tersebut. Yang keempat, mengeringkan cawan dan benda uji tersebut di dalam oven selama kurang lebih 24 jam. Yang kelima, menimbang berat cawan dan benda uji setelah dikeringkan.
Yang keenam, menghitung berat benda uji kering oven. Selanjutnya ada perhitungan dan contoh soal. Kadar air agregat sama dengan W3 dikurang W5 per W3 dikali 100%, di mana W3 sama dengan berat uji semula dengan satuan gram, dan W5 berat benda uji kering dengan satuan gram. Berikut ada tabel. Lalu di sebelah kanan ada kadar air agregat halus, yaitu 600 dikurang 538 per 600 dikali 100%. Maka hasilnya 10,30%. Lalu kadar air agregat kasar, yaitu 2500 dikurang 2381 per 2500 dikali 100% dengan hasil 4,76%. Maka didapat rata-rata yaitu 10,30 ditambah 4,76 dibagi 2, maka hasilnya 7,50%. Selanjutnya pelaporan akan dibacakan oleh teman saya. Pelaporan. Dari praktikum yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kadar air agregat dengan cara pengeringan menghasilkan kadar air sebagai berikut. 1. Kadar air agregat halus sama dengan 10,3%. Yang kedua, kadar air agregat kasar sama dengan 4,76%. Dan dengan rata-rata, kadar air rata-rata sama dengan 7,5%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kadar air agregat kasar lebih kecil dibanding kadar air agregat halus, yaitu sebesar 4,76%. Sekian dan terima kasih.